wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudara kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan yang kali ini sangat berbahagia sekali kita merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan sudah sepantasnya dan seharusnya dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita kembalikan lagi kepada Allah, yang kelak pengembalian itu akan kita terima dan kita tuai menjadi pahala surga yang akan kita terima di akhirat nanti. Para saudaraku sekalian, kalau kita lihat hidup kita muaranya pasti akan kembali kepada akhirat. Kalau di beberapa kejadian ketika orang mengalami kematian, kita melihat di sebuah keranda tertuliskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mana mengartikan bahwa sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah dan kepada Allah kita nanti akan kembali pulang. Bukan hanya kita, melainkan apapun yang sudah kita bawa, baik berupa amal, baik berupa tanggung jawab, baik berupa jariyah-jariyah yang kita bawa, semua itu kita kembalikan kepada Allah. Begitupun harta yang sudah kita raih dengan jerih payah yang begitu keras. Nah, para saudaraku sekalian, di dalam kehidupan ini ada kalanya kita harus berpikir tentang bagaimana nanti agar kondisi kita ketika menjumpai dalil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bisa sukses dan bisa kita terima dengan tenang. Apakah ada suatu hal atau beberapa prinsip yang bisa membuka pikiran kita agar kita berpikir untuk meraih kembali kepada Allah dengan keadaan yang baik? Tentunya para saudaraku sekalian, mengingat segala hal yang kita lakukan itu Allah lihat, maka mulailah dengan mengatur pola pikir kita dan juga segera mungkin kita beramal kepada Allah. Ada dua kriteria orang iman dalam hidup ini, atau dua kriteria manusia dalam hidup ini. Yang pertama adalah orang yang cerdas, dan yang kedua adalah orang yang lemah. Kalau kita lihat definisi cerdas dan lemah secara manusia, memang bisa ditakar dan nampak sekali. Biasanya manusia itu identik dengan hitam di atas kertas. Jadi bila mana orang ini cerdas, maka ada bukti sertifikasinya. Kalau orang ini tidak cerdas, juga ada bukti sertifikasinya, seperti halnya rapot. Namun di sisi Allah, kecerdasan standar Rasulullah SAW itu tidak ada sertifikasinya, melainkan itu adalah cap di dalam hatinya seseorang yang Allah berikan kepada orang yang bersungguh-sungguh untuk menjaga kecerdasan dan meraih kecerdasan yang hakiki. Kalau kita lihat di hadis Tirmizi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi bahwa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya, melihat kepada dirinya kekurangan apa yang dirinya punya, yang mana harus ditindaklanjuti agar menjadi lebih baik. Lalu wa amila lima ba'dal maut, dan juga dia adalah orang yang beramal semata-mata berpikir kelak kematian akan segera datang, sehingga apapun yang dia amalkan tujuannya agar mempersiapkan diri untuk kematian. Itu adalah definisi orang yang cerdas. Sedangkan orang yang lemah, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya,
perintah-perintah buruk yang membuat dirinya terjerumus di dalam dosa, dalam kemalasan beribadah, itu dia ikuti. Itu disebut orang yang lemah. Lalu watamanna 'ala Allah. Dia tahu dia lemah dalam beramal, tidak punya ilmu, namun dia justru malah berangan-angan bahwa Allah bisa saja dengan mudahnya memasukkan dia dan memberikan dia rahmat ke dalam surga. Nah, di sini kita melihat ada dua tipikal orang. Orang yang cerdas menurut definisi Rasulullah dan juga orang yang lemah. Ternyata cerdas di sini adalah orang yang hidup berlandaskan prinsip bahwa hidup ini hanyalah semata-mata untuk mencari rahmat dan ridhonya Allah. Hakikinya definisi atau esensi hidup yang kita jalani adalah wala Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat yang berbunyi wa ma khalaqatul insa wal jinna illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dengan punya prinsip itu, para saudaraku sekalian, kita mencoba seharusnya kita mencoba untuk menyusun beberapa manajemen gimana caranya apapun yang kita punya, baik harta maupun tenaga, itu kita curahkan untuk memahamkan diri kita, mempersiapkan diri kita terhadap akhirat. Sampai detik ini, kalau kita lihat banyak hal yang kita habiskan semata-mata hanya untuk dunia. Kita tidak memberikan spare ruang kepada diri kita untuk akhirat, maka berarti kita masih tergolong orang yang lemah. Karena kita masih mengikuti hawa nafsu kita. Para saudaraku sekalian, kalau kita melihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, beliau adalah saudagar kaya. Di Mekah sebelum hijrah, beliau mempunyai kekayaan yang begitu dahsyat. Namun ketika Rasulullah SAW mengajak beliau untuk hijrah ke Madinah, beliau dengan cuma-cuma meninggalkan harta dan anak istrinya dengan tanpa rasa berat. Kalau dilihat secara manusia berat atau tidak, jawabannya memang berat. Namun beliau menjalaninya dengan santai. Tidak ada hal yang dirugikan di dalam hatinya. Tidak diungkit-ungkit. Sehingga beliau hijrah ke Madinah dengan keadaan tangan kosong. Buktinya apa? Buktinya ketika di Madinah, beliau sampai ditawari oleh orang-orang Ansor, orang penduduk ahli Madinah, asli di Madinah itu, para penduduk Madinah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf bahwa, wahai Abdurrahman bin Auf, apakah engkau memiliki tempat tinggal? Kalau kamu tidak memiliki tempat tinggal, silahkan engkau tinggal di rumah saya. Saya ada tempat tinggal kosong. Dan kalau kamu juga membutuhkan istri, saya punya 2 istri, silahkan kamu pilih satu di antara kedua istri saya. Sampai ditawari seperti itu. Saking tingginya jiwa juang yang tertanam di dalam hati Abdurrahman bin Auf, beliau menjawab berterima kasih terlebih dahulu kepada sahabat yang menawarkan kebaikan tersebut. Lalu beliau hanya bertanya, tunjukkanlah saya di mana letak pasar. Di mana ada letak pasar, saya akan ke sana. Lalu tawarannya tidak ada yang diambil. Bukan berarti sombong. Di sini menandakan bahwa jiwa Abdurrahman bin Auf dalam hijrah meninggalkan harta dan juga keluarganya itu sama sekali tidak mempengaruhi keimanan yang sudah tertanam bahwa kelak dia nanti akan dipertanggungjawabkan semuanya. Sehingga kehilangan harta pun tidak jadi masalah. Kalau Allah sudah memberikan jiwa juang yang tinggi, maka seperti Abdurrahman bin Auf, beliau hanya ditunjukkan pasar. Ketika beliau ke pasar, berdagang kembali dan menjadi saudagar kaya lagi. Itulah mental juangnya para sahabat-sahabat di zaman dahulu. Kalau kita, para saudaraku sekalian, yang masih memiliki harta, belum kita tinggalkan semuanya, justru harus lebih besar pengorbanannya di dalam mempersiapkan diri terhadap kematian. Agar apa? Agar kita tergolong orang yang selalu mengoreksi diri. Gak apa-apa kita luangkan dari 24 jam waktu kita yang kita punya, kita luangkanlah dalam sehari hanya butuh 15 atau 20 menit. Duduk termenung sendiri, merenungkan diri. Hari ini amalan akhirat apa yang sudah saya kerjakan? Dari pagi mungkin sudah persiapan untuk berangkat kerja, sampai pulang macet-macetan. Di rumah tidak terfikirkan apapun. Minimal sebelum tidur kita luangkan
10 atau bahkan 15 menit saja untuk mempersiapkan diri. Kalau hari ini saya belum mengerjakan amalan apapun, kelak besok saya harus melakukan amalan apa, sehingga sewaktu-waktu nanti saya mati, segala yang saya lakukan ini semata-mata untuk mempersiapkan diri saya. Kalau sudah terpaut dengan bisnis, kesibukan bisnis, maka berpikirlah bahwa alokasi hasil dari bisnis saya harus bisa mendorong saya menjadikan hamba Allah yang lebih takwa. Dengan menjalani bisnis, ibadah saya makin lancar, sedekah saya makin banyak. Lalu juga kalau kita tersibukkan oleh pekerjaan, minimal di dalam pekerjaan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang banyak zikirnya. Dikala ekonomi kita yang sedang pas-pasan, lalu kita benar-benar harus giat bekerja terkait dengan keadaan yang menuntut kita harus kerja. Minimal ketika kita bekerja, banyak lontaran zikir yang terucap dari lisan kita. Itu sebagai pengamalan kita, berusaha agar sedetik yang kita miliki itu mendorong kita agar mempersiapkan diri untuk kematian. Begitupun surat Al-Hasyr yang sudah Allah firmankan tentang persiapan mati untuk orang-orang iman. Allah naungkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah naungkan, Allah dengungkan kepada orang-orang iman bahwa wahai orang-orang iman, kalian takutlah atau takwalah kepada Allah, dan kalian hendaklah setiap diri dari orang iman hendaklah memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Berarti karakter orang iman yang sudah Allah panggil di sini adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk kematiannya. Dan dengan begitu berarti meningkatkan diri kita untuk semakin takwa kepada Allah. Kalau kita beramal untuk mati namun bukan takwa yang kita miliki, berarti ada kesalahan dalam beramal. Entah itu niat yang tidak murni, ingin mencari tahta, ingin mencari pangkat, ingin dipanggil orang yang ahli sholat dan macam-macam, itu urusan hati. Karena hakikinya amalan yang kita seriuskan untuk kematian itu hasilnya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau sudah niat, syukur-syukur diimbangi dengan pengamalan, dan harus dibuktikan dengan pengamalan. Karena laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fi qalbi wa sadaqatul aman. Jadi di dalam hadis dijelaskan laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fi qalbi wa sadaqatul amal. Jadi yang disebut iman itu bukanlah suatu angan-angan saja, wah saya beriman, atau suatu pembuktian belaka, suatu ucapan belaka. Akan tetapi yang dikatakan iman adalah ma waqara fi qalbi, apa yang sudah menetap di dalam hati, menjadi karakter, menjadi itikat orang tersebut. Kalau itikat dan karakter orang tersebut adalah orang baik, keadaan apapun, terpuruk apapun, akan terus menjadikan dirinya orang baik. Wa sadaqatul amal, dan keimanan itu dibuktikan dengan amal. Maka orang-orang yang memiliki ketaatan yang tinggi kepada Allah dalam menjaga dirinya dari segala macam kemaksiatan, mereka semua membuktikan keimanannya dengan cara meninggikan sikap taat dia kepada Allah dan Rasulullah SAW. Semoga kita dari sini bisa belajar untuk melonggarkan diri. Yang pertama stepnya adalah kita tafakur, kita coba merenungkan apa saja yang harus kita persiapkan untuk akhirat, kekurangan mana saja yang belum kita revisi, dan setelah itu kita coba amalkan hal-hal yang sudah kita renungkan. Dan yang terakhir adalah jadikan amalan tersebut keteguhan diri, sehingga amalan yang kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk hasil dari keimanan yang tertanam di dalam hati kita. Baik para saudaraku sekalian, semoga bermanfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.